tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semua pesertanya adalah dari AUM, kemudian dari CMA Majelis Tablik, kemudian dari Majelis Kader. Saya dikasih materi sama Bu Mai, itu judulnya pertama itu saya kaget. Di materi itu dakwah penceramah. Saya bingung ini salah ketik atau bagaimana. Kemudian oh ya, dakwah pencerahan untuk Indonesia berkemajuan. Nah ini mungkin kita ini semuanya adalah pelaku dakwah. Jadi tidak hanya majelis tablik saja yang menjadi subjeknya dalam berdakwah, tapi semua, terutama kita yang ada di amal usaha, semua yang masuk dalam persyarikatan ini adalah semua pelaku dakwah. Karena ini landasan dakwahnya. Saya mohon maaf karena waktu itu materi yang dari Bu Mai yang berbentuk PDF itu tidak bisa saya download ayatnya. Mungkin ini semuanya ibu-ibu sudah paham bahwa kita ini kalau melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran fayughayyirhu fi biyadihi ini maksudnya adalah kalau kita melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Nah, tangan di sini adalah yang punya kekuasaan. Fa in lam yastati, apabila kita tidak bisa itu maka kita fabilisanihi, maka cegahlah dengan lisan. Mulai ini yang biasa kita laksanakan. Fa ilam yastati fa biqalbihi, kalau tidak bisa dengan lisan maka dengan hati, atau itu adalah doa, dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi ini kita semuanya berkewajiban untuk melaksanakan dakwah. Mungkin agak cepat Bu Yati yang kedua, kemudian landasan kedua mungkin nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian yang ketiga, mungkin langsung slide ketiga karena waktunya yang sudah dibatasi oleh waktu, memang mau asar. Nah, ini adalah metode dakwah. Metode dakwah itu yang kita laksanakan itu adalah kembali kepada hadis Rasulullah ini, yaitu yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan menyulitkan. Ini yang harus kita pahami, bahwa dalam berdakwah itu kita jangan membuat orang lain itu merasa berat menerima apa yang kita sampaikan. Nah, dan hendaklah kalian menyampaikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Nah, ini banyaknya biasanya kita kalau bicara di Muhammadiyah katanya bid'ah. Bid'ah itu adalah yang ada kaitannya dengan ibadah makhdhah. Itu sudah jelas ada di hadis Arba'in Kalimah itu. Jadi ada memang sholatnya bagus, tapi tidak dituntunkan oleh Rasulullah, seperti ada sholat masuk rumah, ketika masuk rumah itu ada di hadis Arba'in itu. Nah, itulah yang masuk dalam kategori bid'ah, yaitu sesuatu yang sudah ada aturannya tapi kita menambah-nambah. Kalau yang lain saya rasa nanti Bunda mesti sudah sering menyampaikan. Kalau berkaitan dengan ibadah makhdhah itu memang sudah pasti. Kemudian yang berikutnya, kalau seseorang itu, hadis yang kedua itu, maka kalau kita menyampaikan dengan kelembutan, maka itulah yang akan membaguskannya. Itu maksudnya orang yang lembut, tidak kasar, itulah akan membawa ciri atau identitas dirinya. Nah, sebaliknya kalau kasar itu juga akan membawa keburukan atau identitas yang buruk. Itu dari metode dakwah. Mungkin berikutnya bisa lebih cepat saya menyampaikan untuk ayat-ayat dakwah. Saya rasa semuanya sudah paham. Surat Ali Imran 104 dan An-Nahl 125. Mungkin langsung berikutnya. Nah,
Oke, jadi pengertian dakwah saja. Nanti materi insya Allah akan dibagikan, jadi bisa dibaca sendiri apa pengertian dakwah, dan itu juga kita bisa belajar sendiri bahwa dakwah itu berasal dari kata da'a, yaitu dakwatan, mengandung arti mengajak, menyeru, dan menjamu. Agar apa? Agar orang mau berada di jalan Allah untuk menuju keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, inilah pengertian dakwah, itu kita mengajak. Maka bagaimana cara mengajak kita? Maka kalau ingin mengajak itu dengan cara yang tadi itu lemah lembut. Bahkan di surat An-Nahl ayat 125 itu bahwa kita harus dengan cerdas. Cerdas di situ adalah kita bisa mengerti keadaan mat'unya atau objek dakwah kita. Ketika masa pandemi ini, kalau kita banyak menggunakan lisan, saya rasa itu juga kurang pas. Ya, karena apa yang dibutuhkan oleh objek dakwah itu yang terpenting untuk saat ini adalah masalah ekonomi. Maka Muhammadiyah sudah pertama kali yang mempelopori untuk pandemi ini, untuk mengatasi bagaimana masyarakat kita, warga kita Muhammadiyah itu bisa yang terdampak ekonomi karena pandemi bisa tertolong oleh ini. Ya, ini kemudian saya rasa dakwah berikutnya lah ini. Kemudian Muhammadiyah ini yang menjadi sasaran utamanya adalah seluruh anggota persyarikatan kita. Ini yang didahulukan. Jadi semua ini adalah anggota persyarikatan kita, itu yang menjadi sasaran dakwah kita. Kemudian sasaran umum seluruh kaum muslimin, baik saudara kita seiman maksudnya, di luar berbeda organisasinya, kemudian kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai karakteristik khusus atau dikenal ini dakwah khusus. Nah, khusus yang kita laksanakan selama ini adalah masih dalam guru-guru saja yang selama ini kalau di PDA Kabupaten Malang. Kalau di kota itu sudah sampai ke LP juga, tapi kita juga menggabung di situ, itu dari PDA Kabupaten Malang, itu ada dulu yang setiap hari Senin bisa ikut di sana, karena kami kebetulan semuanya adalah kalau dikatakan sibuk, kalau itu alasan ya, semua sibuk, karena kalau Senin pagi itu semua kerja, jadi itu yang membuat kami tidak bisa ikut ke sana. Nah, kemudian berikutnya mungkin biar agak cepat, saya ingin yang lebih penting saja dari sini, pencerahan di sini sudah biasa itu kata nur itu ya, untuk bermakna cahaya. Nar itu adalah api yang memercikkan cahaya. Nah, di sini yang paling penting adalah kenapa ar-ra'yu itu masuk di pencerahan, itu bermakna akal pemikiran, karena tadi sudah sampaikan Bunda bahwa akal pemikiran inilah yang memegang peranan penting kita juga dalam berdakwah. Jadi kita tidak hanya tekstual dari bayani, burhani, inilah yang memerlukan akal pemikiran kita. Kenapa ayat ini turun, itu penting bagi kita. Jadi kalau saudara kita itu sudah tidak mencari itunya, misalkan di Salafi itu ya sudah, apa yang ada di teks itu kita dikerjakan. Ya, ini kita beda. Mengapa? Itu mesti cari asbabul wurud, kalau hadis, kalau ayat itu asbabun nuzulnya. Nah, inilah pentingnya akal pemikiran dalam berdakwah kita nanti, biar bisa membawa pencerahan kepada matmu atau objek dakwah kita. Kemudian berikutnya Bu Yati, mungkin dari tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida bahwa pengertian dakwah pencerahan itu atau dakwah yang mencerahkan itu adalah dakwah yang membebaskan, kemudian memberdayakan, dan kemudian memajukan. Nah, ini membebaskan apanya? Nah, ini nanti di situ membebaskan minadz dzulumat ilan nur, dari
dari apa ya, zulumat itu kegelapan. Kalau dulu zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Kalau dulu di Mekah itu masih jahiliyah, kalau ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu sudah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang penuh cahaya, yang penuh dengan pencerahan. Apa yang dibebaskan? Nah, ini misalkan ini kita ini biasanya kurang bagus di apanya? Dari tidak baik menjadi baik, dari tidak taat menjadi, misalkan dari banyak maksiat menjadi orang yang penuh ketaatan. Ini tugas kita dakwah itu bisa sampai seperti itu. Orang ini bisa berubah, yang kita dakwah itu bisa bebas dari belenggu-belenggu ketidaknyamanan, apa ya, belenggu yang membuat orang itu menjadi tidak bebas, tidak bisa. Seperti ini. Orang kalau terbelenggu dengan kesyirikan itu tidak akan bisa berpikir dengan baik, dengan positif. Maka di sini membebaskan di sini selain dari membebaskan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang atau banyak melakukan kesyirikan menjadi orang yang bebas dari kesyirikan. Nah, itu nanti di bawah ada contohnya. Kemudian juga memberdayakan. Nah, jadi nanti ya ini langsung nggak apa-apa. Maunya dakwah pencerahan itu harus membawa objek dakwah itu atau mat'unya itu mempunyai atau mengalami perubahan apa? Dari yang tidak bisa tadi menjadi bisa, berarti dari kecerdasannya. Dari yang masih melakukan kesyirikan menjadi orang yang imannya lebih kuat. Itu adalah dari benar dan positif dalam menghadapi masalah, kemudian juga memiliki nalar yang sehat. Ini kalau orang bebas dari syirik itu nalarnya akan sehat. Nah, ini kemudian berikutnya saya rasa itu nanti bisa dipelajari. Berarti ini dakwah pencerahan berikutnya selain tadi membawa perubahan kepada mat'unya dari tidak bisa menjadi bisa, itu adalah dakwah pencerahan ini diharapkan bisa tadi yang di atasnya ini ada lihat ya. Nah, bisa mengandung nilai-nilai Islam. Nah, ini atau menjawab atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan lain sebagainya. Sekarang saya rasa Muhammadiyah sudah melampaui batas melakukan ta'awun sosial kemarin ketika masyarakatnya mengalami dampak pandemi ini, maka langsung yang terdampak langsung kita semua. Jadi langsung ini ya, inilah pada dakwah pencerahan ini langsung bisa mengatasi problem-problem yang ada di masyarakat. Yang masih bodoh, misalnya ada kebodohan, belum bisa ngaji contohnya. Yang belum bisa ngaji itu masih banyak apa enggak? Nah, ini kita langsung kita ajari mengaji sampai bisa, dan nanti sampai bisa sampai ke taraf berikutnya pemberdayaan. Kemudian ketertinggalan dari aspek manapun ini yang harus dilakukan. Dakwah pencerahan itu bisa bisa mengatasi problem yang ada, kemudian bisa menjawab masalah kekeringan rohani, krisis moral, kekerasan, terorisme, dan konflik dan lain sebagainya. Jadi kalau kita belum bisa mengatasi permasalahan yang ada saat ini, itu maka dakwah kita belum dikatakan mencerahkan orang lain. Nah, itu apa ini sudah dakwah pencerahan itu baru? Tidak, ini sebenarnya adalah formulasi baru. Kalau katanya Pak Syafiq itu formulasi baru dari karakter yang sudah diletakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu. Nah, seperti itu pelurusan
dalam arah kiblat itu juga. Kemudian dengan apa itu pembaruan dalam pendidikan, pendidikan Aisyah itu adalah termasuk dakwah pencerahan. Kita akan lagi, kita angkat lagi lah 18 itu muktamar mana itu di Makassar oleh Pak Din yang sering menggelorakan dakwah pencerahan ini. Kemudian lanjut Bu Yati. Nah, oke, lanjut. Berikutnya apa sih lagi? Yang tadi. Nah, oke. Nah, ini sudah. Oke, bawahnya langsung aja tadi. Dah, saya kembali lagi kepada pembebasan dulu Bu Yati. Yang pembebasan. Jadi indikator daripada dakwah pencerahan itu yang pertama adalah membebaskan tadi. Pembebasan manusia dari kegelapan yang tadi sudah saya singgung menuju cahaya pencerahan. Contohnya tadi kegelapan, kekufuran menuju cahaya iman, kemaksiatan menuju cahaya ketaatan, kebodohan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Pokoknya dari hal-hal yang negatif menuju ke hal-hal yang positif, dari tidak bisa menjadi bisa. Lah, ini tidak sekedar tablik saja menyampaikan, melainkan harus ada ikhraj wa takhrid di situ, membebaskan manusia dari segala bentuk keyakinan palsu yang menyelimuti hati dan pikirannya. Jadi ini sampai orang itu mendapat pencerahan betul dari apa yang kita sampaikan itu, bukan malah membawa orang ini bingung. Kadang penceramah kalau bisa, namanya penceramah itu membingungkan, bisa saja karena tidak menguasai materi pertama. Kemudian yang kedua, tidak menguasai siapa yang diceramai atau siapa yang menjadi sasaran dakwahnya itu. Akhirnya membuat orang itu bingung. Nah, itu yang harus pandai-pandai kita untuk membiasakan atau menyiapkan materi kalau mau berdakwah agar bisa membebaskan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selanjutnya Bu Yati, setelah membebaskan itu yang kedua adalah memberdayakan atau takwiyah. Jadi kalau tadi mat'unya sudah mengalami pembebasan dan perubahan, dakwah pencerahan ini mengembangkan program pemberdayaan dengan mengoptimalkan segala potensi mat'u yang untuk meraih sukses hidup. Jadi kita harus paham siapa mat'u kita atau objek dakwah kita. Kalau objek dakwah kita itu seorang guru agama misalkan, nah itu maka harus guru agama itu harus minimal ini harus bisa ngaji. Guru agama ya harus bisa ngaji. Guru persyarikatan, walaupun tidak agama, saya sendiri juga bukan guru agama walaupun SAG, tetapi prakteknya itu tidak ngajar agama. Jadi ngajar 5 bidang studi yang dinaskan. Nah itu harus bisa membaca Al-Quran. Nah ini maka harus sukses studinya. Nah itu maka kita harus pandai melihat bagaimana mat'u atau sasaran dakwah kita. Dulu ketika Rasulullah itu ketika mau hijrah itu dia memberdayakan Abu Bakar untuk menemani hijrahnya, kemudian juga anaknya, kemudian juga Ali bin Abi Thalib untuk diperlakukan atau dipos-poskan sesuai dengan kapasitas atau kemampuannya. Misalkan anaknya itu anak Abdullah itu sebagai intelijen, ya. Nanti siapa musuhnya di mana itu bagiannya itu. Nah, yang Siti Asma itu bagian logistiknya, yang mengirim ke Gua Sur yang itu berapa hari, 3 hari kurang. Nah, inilah
dakwah-dakwah ini, kita yang memberdayakan ini, kita harus tahu siapa mat'u dan potensi apa yang dimiliki mat'u ini. Kalau misalkan potensinya ini yang Bu Suniti sama Bu yang tadi membaca Al-Quran, ini memang fasih banget itu cara membaca Al-Qurannya, maka sering kami memakai jasa beliau untuk membaca Al-Quran. Kemudian Bu Jumaiyah, nah itu di ada dari Lawang. Nah itu inilah potensi-potensi ini yang harus kembangkan sehingga nanti menjadi profesional betul dari potensi yang ada di situ. Nah di sini jadi kita semakin sukses nanti ketika berorganisasi, misalkan organisasi yang dulunya belum bisa, ini Bunda Rukmini di PWA itu CMA Majelis Tabligh itu diberdayakan untuk memberi kultum setiap harinya. Nah ini supaya apa nanti bisa menjadi seorang dai yang beneran gitu, makanya seperti itu. Nah kami seperti di Majelis Tabligh di daerah yang rencananya juga seperti itu akan dijadwal, karena waktu Ramadan kemarin saya juga kecewa kenapa CMA tidak mau tampil kan begitu. Jadi mau kami dari Majelis Tabligh kalau memang dari pendidikan tolong nanti materinya pendidikan sesuai dengan kemampuannya, tapi ternyata belum berhasil untuk Ramadan kemarin karena kami ingin memberdayakan para mubalighot yang ada di Kabupaten Malang yang belum pernah tampil. Nah itu yang belum pernah tampil, kalau sudah tampil seperti Bu Maisaroh itu sering tampil, tidak ada masalah, tapi yang belum pernah tampil itu memang kita harus latih supaya bisa tampil yang bagus. Kalau tidak mau berlatih, lah itu nanti juga tidak akan ada pemajuan yang berikutnya. Maka dakwah pencerahan ini tidak sekedar tabligh, sekali lagi tidak hanya kita sekedar menyampaikan habis itu hilang, tetapi harus diikuti penyadaran dan peningkatan kualitas dari mat'unya. Oleh karena itu perlu bimbingan. Nah kalau di wilayah tiap hari sama Bunda dibimbing. Walaupun saya kadang ngikutinya terlambat, tapi dibenahi apa kekurangannya, seharusnya bagaimana. Nah itu, ini kalau kita tidak mau dikritik, nanti kita tidak bisa mandiri. Nah kemudian pemberdayaan ini juga sering dari segi sosial, kita juga harus jangan jadi kalau yang biasanya itu cuma menjadi mustahik itu apa? Mustahik itu adalah yang menerima, maka kita harus tingkatkan menjadi muzaki, bahkan mutasodik, muzaki dan mutasodik. Muzaki yang memberi zakat, mutasodik itu orang yang memberi sodako. Nah ini kita ada pemberdayaan itu yang kemarin dari yang tidak bisa, cuma tidak bisa memberi, akhirnya dengan pemberdayaan ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat atau mat'u itu menjadi hidupnya lebih bagus lagi. Atau sasaran dakwah kita semuanya saja yang ada khususnya di persyarikatan kita semuanya menjadi muzaki, mustasodik, itu harapan kita semua. Bisa memberi kepada orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah memberdayakan itu adalah memajukan. Nih, memajukan mungkin Bu Yati bisa langsung diklik untuk berikutnya, memajukan dari segala aspek kehidupan. Karena kalau sudah bisa mandiri karena dari pencerahan yang awal tadi kita sudah bisa memberikan orang lain pencerahan,
Kemudian tadi itu yang keduanya sudah bisa memberdayakan, membebaskan, memberdayakan. Ini yang terakhir adalah memajukan atau takdim. Apa yang dimajukan dari diri matmunya, yaitu taraf hidupnya dari berbagai aspek. Misalkan ilmu pengetahuan khususnya ya. Kita dari kebodohan tadi, kemudian dari ilmunya ini, dari ilmu sudah mencerahkan, sudah bisa mempraktekkan, kemudian bisa mandiri. Dari tiga dari awal itu seharusnya di pemaduan ini sudah mempunyai tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Kalau kita melihat Abdurrahman bin Auf itu sudah melampaui ini kesadaran yang paling tinggi ketika hijrah di Madinah. Beliau tidak mau ditolong, tidak mau merepotkan orang. Padahal kaum muhajirin itu mau menolongnya, tapi beliau tidak mau merepotkan orang lain, maka beliau minta ditunjukkan pasar. Inilah kesadaran yang luar biasa. Jadi kita ini di Muhammadiyah sudah biasa itu, kita walaupun ada tokoh kita yang duduk di pemerintahan, kita tidak biasa mengajukan proposal dan lain sebagainya untuk meminta-minta. Ini karena kita sudah diajari sejak dulu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dakwah pencerahannya lewat al-maun, yaitu kita harus memberi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan juga selain Abdurrahman bin Auf itu yang memiliki kesadaran yang lebih tinggi lagi, itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini juga memberikan sedekahnya yang luar biasa, kemudian memerdekakan budak itu setiap Jumat, luar biasa. Sahabat-sahabat Rasulullah itu kan itulah didasari rasa kemandirian karena dari tauhid yang kuat tadi. Maka dakwah pencerahan ini itu memang harus didasarkan kepada Islam yang berkemajuan. Apa Islam berkemajuan? Itu adalah Islam yang indikatornya memiliki akidah atau memiliki tauhid yang kuat. Nah, kalau orang sudah kesadaran tauhidnya tinggi yang ada di mukadimah anggaran dasar itu, orang yang memiliki tauhid yang tinggi, maka dia akan bisa memahami bahwa nanti kita itu akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita harus memperbanyak amal soleh. Nah, inilah amal soleh ini yang harus kita lakukan. Sebenarnya ini adalah menjadi fitrah sunatullah kita sebenarnya sebagai khalifatullah fil ard itu untuk mengejawantakan agama kita atau membumikan ajaran agama Islam kita. Ini semuanya saya rasa para mubalighun. Jadi tidak melihat dari siapa yang jurusannya ini dan itu, maka kita semua berkewajiban untuk menjadikan masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang maju, yang sesuai yang diamanahkan oleh persyarikatan kita. Nah, kembali lagi bahwa nanti kita kalau sudah menjadikan tauhid itu menjadi lebih kuat, maka kita akan berusaha menjadi orang yang lebih baik, ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita ini menjadikan orang yang bermanfaat untuk orang lain? Itu yang harus kita pikirkan. Maka kalau sahabat dulu itu berlomba-lomba mencari kebaikan, mencari amal soleh, melakukan hal-hal yang baik untuk nanti, untuk di akhirat, untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini pentingnya tauhid. Nah, ini saya rasa pemajuan di sini adalah ini sudah kita
sasaran kita itu, matku kita atau kita semuanya itu sudah menjadi orang-orang yang mempunyai tauhid yang tinggi, tauhid yang kuat, sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di persyaratan kita. Ini sebenarnya tadi dari membebaskan, memberdayakan, dan memajukan, ini adalah semuanya bertujuan untuk apa? Seperti yang ada di dalam tujuan persyarikatan kita. Maksud dan tujuan persyarikatan kita itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini saya tulis hanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena tidak situ. Inilah nanti efek dari dakwah pencerahan kita ini tadi akan bentuk bakat kita yang sesuai yang dicita-citakan Muhammadiyah. Kalau belum terbentuk itu, maka ini dakwah kita terus-menerus kita lakukan supaya bisa mencapai di situ. Maka kita harus berusaha bagaimana untuk memajukan ini, untuk membebaskan intriknya bagaimana. Nah, ini kalau saya rasa kalau di kita sudah di persyarikatan kita, maka mulai dari aum kita, khususnya di TK Aba itu sudah ada pengajian-pengajian, kemudian di khusus kami di APSM itu pengajiannya tetap harus lanjut walaupun pandemi. Tolong ini nanti bagiannya majelis tablik, termasuk saya. Majelis tabliknya itu sudah punya program-program tertentu untuk membuat pencerahan kepada guru-guru yang ada di ABSM khususnya ya, karena ABSM langsung bawah PDA Kabupaten Malang. Dan kalau yang TK dan lain sebagainya itu memang ditangani langsung oleh cabang masing-masing, dan kami lihat dari Lawang itu laporannya kemarin luar biasa. Kumu sudah ada laporan bahwa setiap bulan itu mengisi pengajian. Di Kepanjen juga seperti itu dan sebagainya untuk memberikan pencerahan kepada guru dan wali murid. Nah ini gurunya sudah, tapi muridnya mungkin yang belum, dan itu kita bisa selama pandemi ini jadi guru-guru itu bisa dakwah kepada wali muridnya. Kayak ini kan daring ya ibu-ibu ya, daring itu terutama kami selaku guru di SD itu walaupun saya tidak mengajarkan agama, itu kita bisa dakwahnya lewat apa? Lewat video kita. Setiap hari kita harus nge-share video, maka video itu kita isi dakwah sedikit saja, karena kira-kira gimana ya Bu, orang itu bisa menyerap berapa menit beda ya, bisa menyerap itu kira-kira 7 menit orang bisa menerangkan. Ini mungkin ibu bisa menyebutkan gitu ya. Nah ini yang kita lakukan. Bagaimana dengan wali murid? Misalkan kita ingatkan anak-anak kita, ayah bunda, apakah anak-anak kita tadi sudah melakukan sholat duha dan lain sebagainya. Itu bisa saja kita melakukan di pandemi ini. Guru-guru, karena guru ini pelaku dakwah semuanya. Dan majelis tablik semuanya, dan yang ada di sini adalah semuanya pelaku dakwah, dan insya Allah sudah melakukannya walaupun di masa pandemi. Nah itu mungkin berarti waktunya habis nih. Sedikit lagi Bu Ida. Maka akhir itu bahwa dakwah pencerahan itu nanti adalah yang tadi yang sudah ada, tinggal baca, memang itu adalah mengacu kepada Islam berkemajuan, yang bagaimana, yang wasitiyah atau yang tengahan, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Maksudnya tidak liberal dan juga tidak terlalu saklek. Kayak saudara kita itu kalau sudah A
Nah, itu mungkin ya itu tadi karena tidak memakai burhani apalagi irfaninya. Jadi pakai yang dipakai adalah tekstualitas, teksnya saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prapti yang telah menyampaikan paparannya berkaitan dengan gerakan pencerahan atau dakwah pencerahan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Iwit, tapi untuk dua narasumber. Mungkin saya bacakan. Yang pertama untuk Bunda Rukmini. 19 terhadap militansi jamaah, apalagi itu ditunjang dengan minimnya pertemuan tatap muka, berdampak kepada munculnya keengganan dari anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan berorganisasi. Pertanyaannya, bagaimana daerah memulai dengan sikap dan karakter yang harus dimiliki oleh pengurus Aisyah atau Muhammadiyah sehingga militansi anggota tetap terjaga? Ini untuk Bunda Rukmini. Kemudian yang kedua untuk Bunda Prapti. Saya setuju dengan yang disampaikan Bu Prapti, mengembirakan dan memudahkan. Gebrakan Aisyah dengan mengadakan sekolah kader sudah tepat. Mungkin yang harus ditambah adalah apa produk yang diinginkan oleh majelis kader terhadap jamaah yang hadir sehingga tujuan pencerahan bisa terwujud karena sifatnya pelatihan. Maka memang penting adanya produk pertanyaannya Bu, pertanyaannya ya, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan sehingga jamaah kader ini bisa senantiasa kita jaga keistiqomahannya. Untuk Bunda Prapti ya, jadi ya pertanyaan yang kedua. Monggo Ibu Rukmini dan Bu Prapti untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta sekolah kader. Ibu ini dari mana ya? Dari Lawang Bu. Dari Lawang. Apa? Guru? PCA? PCA. PCA. Monggo Bunda Rukmini. Ya. Tadi sudah dilengkapi bahwa dalam mewujudkan Islam berkemajuan, Muhammadiyah Aisyah itu merumuskan strategi gerakan pencerahan. Ya, jadi strategi gerakan pencerahan yang meliputi 3 aspek. Yang pertama pembebasan, perubahan dari kondisi tertinggal menjadi berkembang. Jadi sekolah ya, karena ini banyak guru yang asalnya tertinggal, bagaimana caranya berkembang itu ya. Jadi berkembang tidak harus nunggu dana yang banyak, tapi apa yang bisa dilakukan oleh kreativitas dari guru. Lumayan ya PR-nya untuk guru TK membuat cerita, membuat kaitannya dengan supaya anak-anak itu ada drama ya, ada lagu-lagu yang mungkin supaya anak-anak itu menjadi senang, karena memang jenuh juga anak-anak bermain. Saya punya cucu ya, kadang-kadang berperilaku di luar ini ya, mungkin biasa keluar nggak boleh keluar gitu ya. Yang kedua pemberdayaan, penguatan berbagai aspek sehingga memiliki kekuatan mandiri, dari yang lemah jadinya berdaya. Ya itu tadi. Jadi bagaimana yang asalnya misalnya lemahnya apa? Oh di teknologi. Kemudian lemahnya perempuan apa? Baca WA seneng, baca buku, baca panduan nggak suka. Ya Bu ya. Kalau baca WA kan kuat. Ini kalau baca buku-buku yang mencerdaskan, nah itu contoh-contoh. Kemudian kemajuan kondisi yang
yang maju memiliki nilai-nilai unggul. Jadi bagaimana yang bisa memberikan kemaslahatan, memberi kemaslahatan bagi yang asalnya tertinggal, yang asalnya. Jadi makanya gerakan dakwah itu nggak bisa dilepas. Nah, bagaimana sekarang membuat sakin gairah di saat kita lagi diuji oleh Allah ini, tingkat pikiran tadi sedikit ya, apa sih yang diharapkan dari kegiatan sekolah ini? Karena itu programnya PP diturunkan ke PB ke PD, Aisyah gitu ya. Itu kan ke sana. Apa yang diharapkan? Ini kan sasarannya kan harusnya ada tahapan, ada pimpinan, kemudian ada pimpinan di amal usaha, kemudian ada juga bagaimana itu berkelanjutan ya. Jadi supaya karena ini contohnya banyak di amal usaha, kalau tadi ada objek dakwahnya ya, objek dakwah yang kita ada itu siapa? Kalau di sekolah itu ada dua, ada wali murid, kemudian ada muridnya. Kalau dari pimpinan organisasi ya itu ada dua juga, guru dan karyawan, kemudian yang kedua adalah wali murid. Nah, ini bagaimana caranya? Ya kadang-kadang ini juga jadi problem. Ya di kelasnya daerah saja ya, tadi harusnya jadwalnya Pacitan kalau tidak salah itu. Ngawi apa ya? Oh, rumahnya jauh, Bu. Sinyalnya susah. Oh ya, harusnya itu kan dilaporkan. Jadi jangan dibiarkan, itulah kolektif kolegial. Kita ada gangguan. Nah, siapa yang akan menggantikan? Nah, ini kondisi daerah aja masih seperti itu, bagaimana nanti di bawah. Maka kami berharap pada guru-guru bagaimana dakwah yang menggairahkan. Ya, guru-guru itu pintar ya. Kalau saya cuma misalnya ya modelnya ceramah itu pun sudah diolah. Bagaimana ya dibuat saya sama Bu Ruli pernah saya ngajak pemuda juga untuk dibuat semacam video, ternyata ratingnya juga terlalu besar gitu ya. Tidak ini, jadi untuk bagaimana yang bisa menggairahkan, judulnya yang harus dibuat menarik. Oh ya, monggo. Itu kalau, tapi problemnya ketika yang terpencil itu nggak bisa membuka video. Nah, apa ya, buat rekaman. Kadang-kadang ada dua. Jadi capek juga ini. Saya separuh ini ada tengeng sedikit ya, kebanyakan harus kena radiasinya. Ya, mohon doanya aja. Ya, sama dokternya, Bu, kepalanya sama lehernya ditaruh aja. Lah sudah diobati, diterapi, selesai ya. Ibu gimana nggak usah hubungan dengan HP yang nggak bisa lah, dengan laptop yang nggak iso, gimana sekarang. Mungkin karena sudah usia ya juga ini ya bisa berpengaruh tuh ya. Jadi bagi ibu-ibu guru, bagaimana tidak waktu ya, bagaimana yang bisa menyenangkan ya, buatlah mungkin semacam ya kayak ramasat gitu ya. Keren lumayan itu sih salah satu daerah itu bagus, singkat sekali tapi baguslah tampilannya, ada peran-perannya di situ, tapi sebenarnya ada dialog, ada yang memerankan di situ ya, sebenarnya ada satu yang ingin disampaikan. Nah, ini barangkali juga kita gandeng mereka yang punya guru-guru yang memang punya potensi ya, sisihkan waktunya untuk mendampingi itu ya. Oh, saya punya keahlian di bidang memperbagus bagaimana video itu lebih menarik dan sebagainya. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian, agar supaya lebih menyenangkan ya. Itu lagi yang disampaikan masalah ideologi ini ya. Masalah ideologi. Maka poin-poin yang harus ditangkap itu yang mana? Seperti NKCHM tadi.
Ya, MKCHM itu apa? Ya berkaitan dengan ya 3 pokok hal itu, tentang bersifat ideologis bahwa asasnya Islam, melaksanakan tugas khalifah di muka bumi, beribadah kepada Allah. Jadi guru itu ya ke sana. Insya Allah Allah yang akan memberkahi. Saya berapa tahun ya ngajar di sekolah Muhammadiyah, ya mohon maaf, untuk bayarannya nggak cukup, untuk transport aja nggak cukup, karena kepala sekolah sering, terus huruf ini udah ini ya ini nggak usah, yang ini nggak, ibu nggak usah dapat ya alhamdulillah saya dianggap banyak duit ya alhamdulillah disyukuri. Ternyata saya dengan ngajar di Muhammadiyah bisa haji, bisa punya kendaraan, bisa punya rumah, anak saya sekolah ya sampai S2 saya antarkan itu ya itu. Jadi ketika tujuan itu kadang-kadang yang nerima HR yang bagian di kantor itu, Bu ini nggak diambil, nggak tabung aja untuk kurban ya, saya minta kalau sudah ini gitu ya Allah berilah saya kemampuan, besok transportnya apa ya waktu awal-awal rumah tangga. Nah itu ditata. Jadi Allah, orang kadang-kadang Ibu enak ya, sampean lihat saya sekarang ya, suami saya nggak boleh, kamu nggak usah jadi bahkan lagi, semua saya ngurus Aisyah siapa ya. Jadi ini hal-hal yang kadang-kadang ya aku ini ya apa bisa berkembang, saya kalau dananya kurang di awal-awal itu ya. Nah itu dialami, mohon luruskan niatnya, nanti Allah akan memberikan keberkahan di tempat lain. Ini yang ditanamkan oleh Ki Ahmad Dahlan pada Kiai Muhtad. Nggak ada gajinya ya, sekarang kan alhamdulillah lah, kita syukuri. Saya yakin adalah pengganti transport itu ya. Itu Bu Ida yang dapat saya sampaikan. Dibuka Bu Ida, itu masih tutup, dimut masih unmute Bu Ida. Jadi yang menggairahkan ya ibu-ibu ya, yang untuk menjaga istiqomah bagaimana strategi. Berarti pertanyaan tadi sudah saya bacakan. Halo, berarti mana? Iya Bu Ida. Maaf ini apa saya wifi saya yang agak suaranya tersendat-sendat. Jadi tidak begitu ya, paham. Jadi untuk dakwah pencerahan itu tadi saya katakan tidak hanya sekedar tabligh menyampaikan, kemudian sudah selesai, bisa apa enggak kita sudah enggak tahu gitu ya. Tapi di sini harus ada pendampingan. Yang saya rasa tadi saya contohkan di PWA yang dibimbing langsung oleh Bunda Rukuni setiap hari itu tadi, ngecek bagaimana ini kualitas mubalighot yang ada di PDA kan begitu. Nah, jadi kalau ingin dakwah kita ini nanti ujungnya, terakhirnya, endingnya menjadikan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang diridhoi oleh Allah, maka dakwah kita ini juga harus punya program. Tidak hanya menyampaikan materi A, besok berubah B, besok C. Ini yang sering kami dikritik oleh saudara kita dari anggota kita, anggota Aisyah dari Ranting. Kenapa ikut pengajiannya di situ? Karena di situ pengajiannya lebih menarik daripada di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu pengajiannya tidak fokus, ganti-ganti kan begitu. Nah ini yang perlu kita benahi dari situ. Satu, difokuskan. Maka kalau di mana itu kita di Majelis Tabligh hari Jumat khusus mendengarkan tausiahnya dari Bunda, itu wajib itu, dan ditelah. Ini belum satu Mbak Ida tugas kita, tapi karena saya ya tiap hari saya daring ibu-ibu, saya mohon maaf akhir-akhir ini tambah berat tugas kita, harus membuat video pembelajaran dan lain sebagainya yang membuat kita akhirnya waktu itu tidak bisa menjadi, bukan menomorduakan, tapi memang kenyataannya begitu, seharusnya bisa balance. Tapi kami belum bisa ngecek. Saya kadang itu isinya apa itu, kadang tidak ada yang jawab apa yang disampaikan Bunda Rukmini pagi ini. Itu seharusnya
Ini dicatat. Nah itu besok kan dapat ilmu lagi. Nah ini yang kurang dari kita, mungkin evaluasinya, monitoringnya juga kurang. Maka nanti diusahakan kita ini punya klaster atau punya ini seperti sini kita ini sudah di contohnya pilotnya adalah guru-guru. Coba guru-guru ini kita dampingi, jadi ada pendampingan. Nah nanti jadi tidak dicelno ini gimana gitu, sudah berhasil apa enggak, ini yang mungkin perlu. Jadi kita kayaknya gini, nulis di Jarno kita ini, saya sendiri di ABSM menjadi kepala sekolah itu saya berjanji saya mundur dari kepala sekolah, tapi saya akan tetap berada di situ walaupun di luar gitu. Tapi kenyataannya memang belum. Tapi insya Allah ini nanti program kedepannya khusus guru, bagaimana memprogramkan dakwahnya ke murid maupun ke wali murid. Nah itu nanti kepala sekolahnya yang kami ajak bincang-bincang. Nah ini kembali lagi bahwa dakwah kita ini memang harus ada pendampingan sampai sejauh mana keberhasilan atau kekurang berhasilan kita. Tanpa adanya pendampingan, insya Allah nanti tidak akan terwujud apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah, menjadikan masyarakat yang baldatun thayyibatun itu tadi. Itu mungkinnya. Iya. Terima kasih Bu Rukmini beserta Bu Prakti, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 3. Sehingga sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama, dan saya lihat beberapa peserta sudah pada ngantuk juga. Mohon maaf. Sampai saya kira kita niatkan sejak awal bahwa kita ini tolakul ilmi, hingga biar tidak sia-sia, dan intinya doa kita Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah itu menerima apa yang hari ini kita kerjakan sebagai amalan soleh. Amin. Baiklah ibu-ibu, apa yang sudah disampaikan Bunda Rukmini beserta Bu Prakti tadi itu suatu hal yang menjadi pijakan kita bersama, apalagi yang hadir di sini adalah para pimpinan, terutama yang majelis kader ini mah harus punya program yang betul-betul mungkin pendataan, artinya pendataan di tingkat cabang masing-masing, siapa yang kira-kira bisa fokus di majelis tabliknya, artinya yang bisa menyampaikan, dan mungkin yang di motivatornya, di majelis di mubalighah motivatornya siapa, ini adalah salah satu tugas dari majelis kader. Nah, tugasnya majelis tablik nanti adalah membina. Berkaitan dengan majelis didasmen ini memang perlu kolaborasi antara ketiga majelis. Sebenarnya tidak hanya ketiga majelis ya, kolaborasinya dengan semua majelis yang terlibat di dalam kepengurusan itu. Dan waktu kita juga tinggal 2 tahun. Insya Allah kalau muktamarnya itu 2022, berarti kita masih punya kesempatan 2 tahun lagi untuk membenahi diri. Yang tadi disampaikan Bu Prakti berkaitan dengan ada pendampingan, kemudian ada fokus, artinya materinya memang berkelanjutan. Nah ini memang harus khusus, jadi bukan forum yang umum, tapi orang-orang betul-betul ingin mengkaji gitu. Sehingga tidak, pesertanya tidak umum, karena peserta umum biasanya kalau fokus gini juga bosan gitu. Kemudian ada evaluasi, dan yang terakhir adalah monitoring dulu mungkin baru evaluasi. Saya kira itu Ibu yang bisa hari ini saya simpulkan berkaitan dengan bahwa menjadi kader memang tidak mudah. Karena itu awal yang saya sampaikan bahwa kita harus paham dengan identitas perjuangan Muhammadiyah, dengan hakikat atau gerakan Muhammadiyah itu apa, yang tadi gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sekaligus gerakan tajdidnya, kemudian landasan normatifnya atau ideologinya, salah satunya yang tadi disampaikan Bu Rukmini, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup. Sehingga ini juga menjadi tugas majelis kader mungkin untuk pembinaan terhadap pemantapan ideologi ini.
Dan yang ketiga adalah landasan operasional, yang itu merupakan anggaran dasar, dan kajian anggaran dasar pun juga belum pernah kita lakukan untuk daerah, maksud saya. Artinya diwajibkan baca sendiri-sendiri. Nah, apakah di cabang, di ranting itu sudah fokus, sudah kontinu? Nah, ini nanti yang perlu kita evaluasikan. Ibu-ibu sebagai peserta sekolah ideologi kader Muhammadiyah, saya atas nama moderator sekaligus pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang. Karena saya terus terang, saya ini diberi tugas ini berat. Karena bagi saya ini sesuatu yang baru, makanya ini rupanya saya dikader sama Bu Suryati. Dan ini nanti juga akan berlanjut pada yang lain. Saya kira cabang yang kemarin sudah ditunjuk mungkin bisa diarahkan ke cabang yang lain, ya Bu Suryati, biar ada kaderisasi berkaitan dengan latihan ini. Jadi kajian virtual kita hari ini, marilah kita tutup bersama. Ada tambahan sedikit Bu Ida, ada tambahan sedikit dari Bu Mai. Oh, oke, monggo. Suaranya enggak ada Bu Mai. Bu Mai suaranya enggak bisa masuk. Halo. Ngelani. Enggak usah pakai headset, Bu. Bu, kalau ada video tolong di like ya Bu ya, di subscribe, di like. Jadi pengaruhnya besar, pengaruhnya besar sekali hingga muncul terus di YouTube itu. Ya. Nah, ini kita kurang masih. Enggak usah pakai headset, Bu. Enggak masuk. Pemain enggak usah pakai headset. Terus melalui aja. Enggak bisa masuk. Seperti apa? Peserta sudah berkurang Bu ini. Enggak ya. Ini kan tergantung boleh. Ketok. Enggak bisa masuk, enggak pakai headset. Mai, jangan pakai Oh headset. iya, monggo enggak bisa Bu, Bida langsung tutup aja. Gitu ya. Iya. Nggih. Ibu-ibu peserta. Oh iya, Bu Bida, nanti setelah akhir acara ada tes. Ada tes. Di terakhir. Nah, nggih. Tesnya pakai apa? Lewat linknya, pakai link. Oh, gitu. Nanti lewat link. Ilmiah ya. Ibu. Nggih, Pun. Jadi teman-teman, ibu-ibu yang masih mengikuti acara ini yang semula 149 sekarang tinggal 125 partisipannya. Dan salat. Memang bagi ibu-ibu ini adalah waktu yang panjang karena juga mungkin masih ada tanggung jawab yang lain. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya juga mungkin orangnya yang nggak bisa gulon, terus terang nggak bisa ngajak peserta untuk guruan. Ini masih latihan juga, ini saya dipaksa sama pemain terus terang ini, sehingga saya mohon maaf kalau misalkan saya sebagai moderator kurang drap ya atau kurang senyum dan sebagainya. Itulah mungkin karakter saya, orangnya kok wajahnya selalu serius gitu. Sehingga saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan bagi seluruh peserta, dan harapan saya marilah kita sama-sama mengkaji kalau ini menjadi kader yang militan, yang memang betul-betul siap untuk menjadi kader, karena semuanya itu tidak akan berlaku kalau bukan munculnya bukan dalam diri kita sendiri. Jadi motivasinya adalah harus muncul di dalam diri kita sebagai seorang yang mengaku Islam, tentunya punya tanggung jawab untuk mengembangkan Islam. Nah, kader di sini adalah kadernya untuk mengembangkan Islam, sehingga Islam itu bisa membawa rahmat bagi seluruh orang. Saya kira itu, marilah kita sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan wal asr.
Al-Baqarah dulu baru kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Bunda, minta foto sebentar ya. Ini ada 3. Bunda mohon dibuka semua. Kita menghargai di acara ini. Tolong video dibuka semua. Kita belajar menghargai Bunda ya. Karena apa? Memang kalau kita belajar tapi tidak sepenuh hati, monggo dibuka semua, nanti saya foto. Untuk yang pertama dulu. Bentar, yang pertama dulu. Yang kedua, monggo semuanya tersenyum, kan nggak pakai masker. Wah. Yang kedua belum. Yang ketiga, ini ada 3. Yang ketiga ada Anis, Ustadz Anis. Ya. Salam. Oke, hati-hati ya. Terakhir, sebentar yang terakhir. Terakhir ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Dalam. Oke, ya. Jadi jenengan sudah langsung masuk ya? Pesannya beberapa Ya, sama Ustadz Anis sudah di buku Mai. Udah, belum. Terima kasih semuanya. Dalam. Sekarang suara jenengan.